Penjelasan penyakit ain itu bisa mendahului takdir, tapi dia tidak mendahului qadha. Jadi dia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Karena qadha itu yang azali, takdir yang azali. Sedangkan yang takdirnya bukan qadha, qadar, takdir, qadar itu yang umri, yang sanawi, yang yaumi. Sehingga dalam hal ini tidak ada satupun yang menimpa manusia kecuali sudah tertulis di dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu yang dimaksud. Sudah tertulis, ya. Jadi ini menunjukkan penyakit ain, ya, ain. Semuanya sudah tertulis. Ya, terus kemudian bahkan orang itu, ya, sebelum terjadi maupun setelah terjadinya semua sudah tertulis. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuannya Allah Azza wa Jalla. Ilmunya Allah tidak ada. Ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Semuanya sudah tertulis. Bahkan Nabi pun terkena sihir sudah tertulis selama 40 hari. Nabi terkena sihir. Siapa yang menyihir namanya juga sudah tertulis. Nabi pernah diracun oleh wanita Yahudi, tertulis. Siapa yang meracun juga sudah tertulis di qadha, Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis. Semuanya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya Pak, silakan. Yang pertama masalah najis tadi untuk najis laki-laki. Oh iya, najis. Untuk anak laki-laki yang di bawah 4 tahun tapi sudah makan selain ASI. Oh, ya. Yang pertama, yang kedua masalah memutus hubungan silaturahim. Tadi ini saya agak ketepaan itu kakak saya itu nikah sama cucunya bulik saya. Cucu bulik. Ya. Saya itu nggak setuju dengan sebagai dosa. Terus akhirnya kakaknya nikah. Terus waktu itu saya bilang gitu. Terus kalau gini, awake dhewe nak ketemuan, bisa ketemuan karo sama kamu tapi jangan sama istrimu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kita silaturahmi lewat telepon aja. Itu termasuk memutus apa? Baik. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama terkait najis. Kalau bayi laki-laki sebelum disapi itu cukup dipercikan, itu belum disapi. Artinya dia belum bisa lepas ASI. Beliau bertanya, bagaimana kalau sebelum 2 tahun dia itu sudah mengkonsumsi makanan lain selain ASI? Berarti kalau begitu sudah disapi. Oh, dibantu, tambahi makanan. Tapi komposisi yang paling banyak ASI. Ya, maka sama perlakuannya, dipercikkan saja. Bayi laki-laki ya, kalau bayi perempuan sama seperti orang dewasa, dicuci, diucek. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan nomor 2, agak unik ini, silaturahim. Ya, cerita singkatnya adalah bahwasannya si kakak ini menikahkan keponakannya, ya, menikahi cucunya, cucu keponakan, ya, boleh kan? Boleh karena bukan mahram, ya. Nah, masalahnya tidak setuju ini. Ya, tidak setuju. Terus kemudian terjadi gesekan. Gimana? Ya, wis kamu kalau gitu kita tetap jalan silaturahim, cukup lewat telepon aja. Tidak ketemu. Ya, karena apa? Karena kalau ketemu tambah mangkel. Ya, kan gitu ya? Baik. Pak, Bu, gini loh. Apakah ini termasuk memutuskan atau tidak? Maka maka jawabannya adalah apapun perlakuan buruk saudara kita kepada kita, maka kita tidak boleh memutus silaturahim. Dalilnya di mana? Silakan Ustaz, Sahih Targhib. Sudah diringkas Ustaz? Sudah. Oh, buka lagi. Iya. Buka lagi. Jilid 5 Ustaz. Jilid 5, Sahih Targhib jilid 5.
Sudah diringkas dan sudah ditoto bukunya, masya Allah. Ya, ya. Nomornya 2534 2534. Kita dengarkan 2534. Iya, silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, apa kata laki-laki itu? Wahai Rasulullah, sesungguhnya, perhatikan baik-baik ibu-ibu, sesungguhnya saya mempunyai kaum kerabat, saya memiliki karib kerabat. Terus lanjut apa? Ya, terus lanjut. Silakan. Yang selalu saya jalin hubungan dengan mereka. Terus kemudian, namun mereka memutus hubungan dengan aku. Baik, saya menjalin hubungan baik, ternyata mereka mutus. Nomor 2, dan saya berbuat baik kepada mereka. Saya sudah baik sama mereka. Terus, namun mereka bersikap buruk terhadapku. Mereka justru bersikap buruk kepadaku. Lanjut. Dan saya bersikap santun kepada mereka. Onggah-onggoh tata krama sudah tak lakukan, malah mereka, namun mereka berbuat acuh terhadapku. loh, malah acuh tambah jahat tambahan. Terus lanjut. Maka beliau bersabda. Nah, ini sekarang solusinya hadapi keluarga seperti ini. Ya, apa kata Nabi? Jika kamu benar seperti yang kamu katakan. Baik, kalau memang benar loh ya yang kamu katakan, kau tetap menjalin hubungan baik meskipun dia memutus hubungan. Kau sudah santun meskipun mereka acuh tak acuh. Maka seolah-olah kamu meraupkan abu ke muka mereka. Maksudnya apa? Seolah-olah engkau meraupkan abu ke muka mereka. Itu adalah bagian dari ancaman adab untuk mereka. Ini adab yang akan Allah berikan kepada mereka. Terus lanjut. Dan akan selalu ada penolong dari Allah dalam menghadapi mereka. Selama syaratnya selama kamu seperti itu. Jadi Allah akan menolong engkau asalkan kau tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi sikap buruk apapun keluarga kita kepada kita, jangan dibalas dengan keburukan. Maafkan, justru lebih peduli kepada mereka, tanyakan kabarnya. Ya, sehingga atas apa yang beliau sampaikan tadi, maka jangan diputus. Ya, Ustadz, kalau misalnya ini kita itu silaturahimnya cukup lewat telepon aja, itu bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa, karena memang kita bisanya lewat telepon. Tapi kalau kita itu bisa datang, lebih baik datang. Ini jaraknya jauh Ustadz, luar pulau, maka nggak apa-apa. Video call, telepon dan seterusnya nggak apa-apa. Itu sama dengan menjalin silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan diputus, jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian. Karena ada orang itu begini, ya Allah, aku sudah maafkan dia, tapi aku nggak mau lihat mukanya lagi. Ada nggak kayak gini? Nggak boleh. Ya, itu ya. Maka jangan. Ya, Ustadz, kalau misalnya bukan seperti itu, tapi jaga jarak. Jaga jarak. Say hello. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Selesai. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan bestie. Ya. Dulunya itu raket. Ya. Sampai kalau pakai baju dress code-nya sama. Oh. Sekarang say hello. Assalamualaikum. Sehat kamu ya? Sehat. Keluarga sehat-sehat. Anak-anakmu sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Selesai. Wis. Jalin kerjasama kayak dulu lagi enggak. Karena kamu sudah nyakiti hatiku. Ya, sehingga jaga jarak. Boleh enggak? Boleh. Nabi pernah melakukan ini, pernah. Seperti sama siapa? Seperti dengan Wahsy, orang yang membunuh pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah radhiyallahu anhu.
Itu yang bunuh Wahsy atas suruhan Hindun. Hindun suaminya siapa? Abu Sofyan. Tiga-tiganya masuk Islam. Abu Sofyan panglima perang Uhud masuk Islam. Hindun yang makan jantungnya Hamzah masuk Islam. Wahsy yang disewa oleh Hindun masuk Islam. Dan akhirnya Wahsy mengaku, aku yang membunuh pamanmu wahai Nabi. Apa kata Nabi? Mulai sekarang kalau kau ketemu aku, jangan sering-sering terlihat olehku. Makanya Wahsy itu dalam sejarah, kalau datang ke pengajian, duduknya paling belakang, terus di belakang punggungnya orang, jangan sampai menampakkan wajah. Sampai kayak gitu. Karena nggak mungkin Nabi membenci orang Islam, karena dia Muslim. Nggak mungkin sesama Muslim saling membenci. Cuma Nabi khawatir dalam rangka menjaga keikhlasan, jangan sampai membenci seorang Muslim. Makanya jangan sering-sering kelihatan. Jaga jarak, boleh, nggak apa-apa. Tak maafkan sudah. Tapi ya tidak seperti dulu lagi. Nah, paham sampai di sini ya? Baik, wallahu a'lam wa bishawab ya. Ada lagi ibu-ibu? Silakan. Hai Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya satu soal. Nah, kalau kita menuntun orang nazar kita tuntun, apakah cukup satu kali apa harus kita ulang berkali-kali. Nah, barakallahu fiik. Menuntun, mentalkin orang nazar sakaratul maut. Mentalkin itu mengajarkan sebelum meninggal dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab Nabi bersabda, man kana lahu kalamihi, ya, la ilaha illallah, ya, akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Tapi semua dilihat perbuatannya ya, perbuatannya semasa hidupnya. Bagaimana cara mentalkinya? Cukup diajarkan kalimat la ilaha illallah satu itu ya, tanpa penambahan asyhadu. Jadi nggak usah asyhadu alla ilaha illallah apalagi ditambahi lengkap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak usah. Cukup la ilaha illallah satu itu. Yang kedua, tidak boleh mengajarkan lafaz Allah saja. Allah, tidak, nggak pernah. Nabi tidak pernah mengajarkan begini. Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz zikir tunggal, selalu plural, jamak. Ya, nggak ada zikir itu apa ini Allahu kayak orang-orang sufi, nggak ada. Makanya orang mau meninggal diajari, ayo nyebut Allah, ayo nyebut Pak Allah. Nggak salah, ini salah. Yang benar la ilaha illallah. Meskipun dia nanti pada akhirnya nggak mampu sempurna, la ilaha, meninggal. Ya apa Ustaz, tidak ada Tuhan? Berarti ateis ini, nggak ada Tuhan? Enggak. Innamal a'malu. Orang ini sudah punya tekad ingin mengucapkan, cuman memang beratnya sakaratul maut, sehingga dia nggak bisa sempurna. Maka nggak apa-apa, tetap ajarkan la ilaha illallah. Jangan diganti Allah, jangan. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan zikir itu tunggal, mufrad, nggak pernah mufrad, selalu jamak. Astaghfirullah. Tuh, nggak ada Allah, Masya Allahu Akbar. Selalu ada gandengannya. Nggak ada Allah. Ada lagi kalau sudah ma'rifat hakikat, nggak pakai Allah. Itu sudah ma'rifat manunggaling kawula Gusti, sudah Allah sudah menyatu dalam dirinya, sehingga menurut mereka tidak perlu sholat lagi karena sudah hakikat. Nah itu ya. Terus yang ketiga, apakah boleh diulang-ulang? Maka kalau misalnya kita merasa orang ini punya kemampuan untuk mengulang, ya kita ulang lagi, nggak apa-apa. Karena dia belum mengucapkan, diulang. Ya. Tapi kalau dia sudah mengucapkan sekali, selesai, jangan diulang lagi. Sekali itu aja, karena dia sudah mengucapkan. Jangan diulang-ulang terus, sekali saja. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Ustadz, bukan surat Yasin ya, bukan. Nabi tidak pernah mengajarkan orang nazak dibacain surat Yasin. Yang benar adalah la ilaha illallah.
Ya, baik. Ibu-ibu ada? Ya, terakhir perwakilan. Silakan Ibu. Apakah hidup manusia ini ditentukan dengan takdir, ya, dipaksa oleh Allah, ataukah Allah memberikan pilihan? Memberikan pilihan. Allah memberikan pilihan. Nabi sudah diturunkan, Al-Quran sudah diturunkan. Allah memberikan pilihan. Ini jalan kebahagiaan, ini jalan kesengsaraan, ini jalan keselamatan, ini jalan kesesatan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Manusia diberi pilihan. Oleh karena itu, jika ada manusia yang memilih jalan kesesatan, maka tidak boleh menyalahkan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harus menyalahkan dirinya sendiri. Jadi manusia ini dikasih pilihan, apalagi manusia dikasih perangkat akal untuk berpikir, menentukan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.